Pemirsa, video ini cocok dilihat bagi pemirsa yang ingin hidupnya bahagia, ingin terus semangat, yang sedang klukro, yang sedang males-malesan. Simak sampai selesai, akan tahu bagaimana solusinya. Kali ini saya ada di jembatan Kamijoro, Pajangan, Bantul, tapi saya akan berbicara tentang motivasi biar kita tetap semangat. Pemirsa, sambil melihat pemandangan sungai yang indah ini, mari kita sambil untuk berintrospeksi. Sebenarnya semua manusia yang dicari dalam kehidupannya adalah kebahagiaan. Akan tetapi dalam realita kehidupan akan mengalami pasang surut. Oleh karenanya mental pikiran itu perlu dijaga kestabilannya. Kegiatan yang padat, pikiran yang menumpuk, banyak keinginan yang tidak tercapai, ini pemicu resah dan gelisah pikiran kita, sehingga hidup menjadi kemerungsung. Hal ini apabila didiamkan, maka otak menjadi penuh dengan pikiran. Apabila didiamkan berlarut-larut, maka otaknya akan merasa capek, pembawaannya menjadi males, mudah emosi, akhirnya males gerak, mager, menjadi tidak produktif lagi. Pemirsa, itu tandanya otak kita perlu dicas, dikosongkan, dinolkan, dinetralkan, sehingga menjadi beban terasa ringan. Bagaimana cara solusinya, pemirsa? Kita harus mencoba menenangkan diri. Kita kembali ke alam semesta, nikmati dan relaksasi, bisa di pinggir sungai, di pegunungan, atau di tepi pantai. Pokoknya lokasi alam yang membuat kita bisa bersantai. Lupakan segala rutinitas pekerjaan, kosongkan pikiran sejenak, kendorkan segala otot-otot, nikmati pemandangan gunung, gemercik air, ataupun deru ombak. Lakukan sampai merasakan badan itu menjadi rileks dan serileks-rileksnya. Apabila pikiran masih terbang kemana-mana, ikuti saja arah pikiran tersebut sambil kita terus menikmati keindahan alam dengan rileks, dengan santai. Tidak terasa tubuh kita akan merasa semakin nyaman, akan merasa semakin segar, akan timbul semangat baru. Dalam kondisi begini, maka fungsi organ tubuh kita berjalan secara normal, segala peredaran darah menjadi lancar. Terkadang berbagai penyakit yang diakibatkan karena tekanan batin, karena pikiran yang berat, akan sembuh dengan melakukan cara ini. Lalu renungkan, sebenarnya kebahagiaan itu harus bagaimana? Kebahagiaan itu hakikatnya apabila kita bisa menikmati kehidupan kita, nikmati kondisi sekarang ini, nikmati pemandangan alam semesta yang begitu indah. Lupakan segala problem-problem kehidupan sejenak yang menimbulkan keresahan dan penyesalan. Adalah sebenarnya kejadian masa lalu ataupun kekhawatiran di masa mendatang. Kejadian masa lalu tidak usah disesali, tetapi ambil hikmahnya untuk sebagai bahan jalan berikutnya.
Kemudian kehidupan di masa mendatang jangan ditakuti, jangan dikhawatirkan. Kita boleh punya impian di masa mendatang, tapi sebenarnya hidup ini adalah sekarang ini, sekarang yang kita sedang jalani. Nikmati kehidupan sekarang yang sedang kita jalani. Terutama kita sebagai manusia juga wajib melakukan kegiatan produktif. Sebisanya kita melakukan kegiatan produktif. Berapapun hasil dari kegiatan produktif kita, maka syukuri dan hiduplah sesuai dengan kemampuan. Apabila kita merasa hasilnya belum memuaskan, ya terima keadaan ini dan tetap terus bersyukur dan terus berusaha. Selebihnya serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Ternyata menjalani hidup ini cukup simpel. Lakukan kegiatan produktif setiap hari, berapapun hasilnya, syukuri dan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau kita terasa capek, beristirahatlah, asal istirahatnya jangan lama-lama, dan lakukan kembali kegiatan produktif. Dalam menjalani hidup, kita wajib bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Boleh memenuhi keinginan, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan. Usahakan suasana hati selalu nyaman, mengurangi konflik dan percekcokan dalam pergaulan. Berusaha memaklumi orang lain yang melakukan tindakan seenaknya dan hindari lingkungan yang membuat kita tidak nyaman. Karena memang di dunia ini komplit adanya, ada yang baik, ada yang buruk, adanya suatu keseimbangan. Bagaimana saja pandai-pandai kita mensiasatinya. Hidup adalah alam nyata, senyatanya kondisi kita. Tidak usah diada-adakan yang memang tidak ada. Hidup sesuai kemampuan kita, maka dalam menjalani akan merasa nyaman. Sebenarnya kebahagiaan hidup bersumber pada pikiran. Berpikirlah untuk selalu berkarya, tidak usah memikirkan dan ikut campur yang bukan menjadi urusan kita. Kemudian jagalah kondisi badan kita dengan istirahat yang cukup dan makan yang teratur. Setiap detik perjalanan hidup kita nikmati dan hayati. Baik juga tiap hari lakukan refleksi diri tiap mau tidur dengan bernafas secara pelan-pelan. Rasakan keluar masuknya pernafasan. Fokus pikiran pada keluar masuk napas. Apabila pikiran kemana-mana, ikuti saja dan kembalikan fokus pada keluar masuk napas. Pikiran kemana-mana lagi, ikuti lagi, kembalikan ke napas, dan seterusnya sampai badan terasa nyaman. Hidup kita ya memang begini adanya. Yang penting jalani dengan sebaik-baiknya dan selalu bersyukur dan selalu berusaha melakukan kegiatan produktif. Apabila hidup kita ada permasalahan, maka coba dioncei dan diselesaikan satu persatu. Karena namanya hidup itu selalu ada masalah. Hanya saja tiap orang permasalahannya tidak sama. Dan ada juga orang yang punya permasalahan cerita kemana-mana,
dan ada yang diam saja, tapi intinya orang hidup itu sama. Kalau dalam memecahkan masalah ada kesulitan, maka kita berhenti sejenak, kita berhening dulu, kita cari pemandangan yang indah dulu. Nanti kalau sudah mulai segar lagi, kita oncei lagi. Kita juga boleh bertanya-tanya kepada teman ataupun orang lain, tetapi intinya semua itu keputusan bertindak ada pada kita. Sampai di sini dulu pemirsa, semoga kita tetap semangat dan semangat. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, dan loncengnya, biar channel ini Setiawan Cerita bisa tumbuh dan berkembang, bisa selalu berkarya, bisa selalu berbagi manfaat, bisa untuk kita semua. Pokoknya ikuti channel ini terus, karena channel ini akan menyajikan hal-hal yang menarik, hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang membuat kita berbahagia.